Ada Prasetyo Rik 13 dengan Imakhir 35. Di sini sebelumnya saya sudah mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai metode exponential smoothing. Di sini ada summary-nya bahwa metode exponential smoothing terbukti sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam meramalkan data. Contohnya produksi ikan, registrasi kendaraan, atau data meteorologi. Nah, dalam metode exponential smoothing ada single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Dari jurnal yang sudah saya review, single exponential smoothing seringkali memberikan hasil peramalan yang paling akurat, terutama ketika data tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang mencolok. Nah, di sini beberapa studi menghasilkan nilai kesalahan peramalan terendahnya itu menggunakan MSE, MAD, RMSE, dan MAPE. Sebagai contoh, data produksi ikan layur dan data registrasi kendaraan di Kanada. Metode ini menunjukkan performa terbaik dengan nilai RMSE yang terkecil. Selanjutnya, pemilihan parameter smoothing seperti alfa, beta, dan gamma memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi peramalan. Nah, untuk mencapai nilai kesalahan peramalan yang minimal, penting untuk kita menentukan nilai parameter yang optimal melalui proses kalibrasi yang cermat. Nah, kalau sebelumnya itu untuk data yang tidak menunjukkan tren, kalau metode Holt exponential smoothing ini untuk data yang mengandung tren. Contohnya ada dalam konteks data meteorologi bisa digunakan pada curah hujan, suhu udara, dan kecepatan angin. Nah, di sini pemilihan nilai alfa yang tepat dapat menghasilkan nilai MAPE, MAD, dan MSE yang kecil, sehingga menunjukkan bahwa metode memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dari jurnal yang sudah saya review, masalah terbuka yang bisa diteliti itu walaupun metode exponential smoothing terbukti efektif dalam banyak kasus, namun penggunaannya masih terbatas pada pola historis, namun belum melibatkan faktor eksternal. Oleh karena itu, saya cari beberapa metode yang mempertimbangkan faktor eksternal. Ada XGBoost, Arimax, dan Sarimax. Di sini saya menggunakan metode Sarimax, yaitu Seasonal Arima with Exogenous Variable, di mana metode ini memungkinkan integrasi antara pola historis dan variabel eksternal. Di sini yang ingin saya teliti adalah peramalan penumpang light rail transit atau LRT di Jakarta menggunakan metode Sarimax. Nah, faktor eksternal yang saya ambil adalah hari libur. Karena hari libur nasional ataupun cuti bersama, pola mobilitas masyarakat cenderung berubah secara signifikan dibandingkan hari kerja biasa. Aktivitas daripada masyarakat itu lebih meningkat, yaitu berpergian ke tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau tempat hiburan, sehingga berdampak langsung pada jumlah penumpang LRT. Nah, dengan mempertimbangkan hari libur sebagai variabel eksogen atau faktor eksternal dalam metode Sarimax ini, diharapkan peramalan jumlah penumpang dapat menjadi lebih akurat karena mampu menangkap fluktuasi musiman yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat selama hari libur. Di sini ada judulnya peramalan penumpang light rail transit di Jakarta menggunakan metode Sarimax. Untuk latar belakang, di sini peramalan adalah kombinasi dari keahlian dan pengetahuan ilmiah untuk memprediksi peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Tahapan dalam peramalan meliputi analisis data yang telah ada, kemudian diterapkan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan metode atau model matematis tertentu. Nah, peran peramalan ini sangat krusial karena menghasilkan kesimpulan yang tepat, dan keberhasilan dalam melakukan ramalan ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menggunakan informasi yang terdapat pada data historis. Dalam Sofyan et al. Menyatakan bahwa untuk mendukung penerapan peramalan, sejumlah teknik peramalan ini telah dirancang sesuai dengan situasi peramalannya, faktor-faktor penting dan beragam jenis pola data. Dan salah satu bentuk pola data adalah data time series yang terdiri dari rangkaian data yang diorganisir berdasarkan waktu. Nah, model time series adalah teknik ramalan yang mengasumsikan nilai di masa depan diambil dari masa lalu, di mana berkaitan dengan suatu variabel atau dari kesalahan yang tercatat sebelumnya. Nah, metode time series ini sering diterapkan dalam proses prediksi atau peramalan. Time series juga banyak dimanfaatkan pada sektor perdagangan, energi, atau lingkungan. Peramalan yang tepat dapat lebih menghemat waktu dan biaya serta mendukung proses perencanaan seperti penjadwalan dan yang lainnya.
Sehingga time series merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan ramalan agar cepat. Nah, salah satu metode untuk melakukan peramalan adalah metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. ARIMA ini dibagi menjadi dua, ada ARIMA non-musiman dan ARIMA musiman. ARIMA musiman muncul ketika rangkaian data dipengaruhi oleh faktor musiman seperti harian, mingguan, atau bulanan. Nah, ARIMA musiman ini dikenal sebagai Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Hal ini terdapat dalam Wahyuni 2017 dalam Latif et al. 2022. Nah, model SARIMA ini sayangnya model Sarima hanya bisa diterapkan untuk pada analisis time series tunggal, masih belum memperhitungkan variabel lain. Sehingga untuk mengatasi kekurangan ini, digunakanlah metode Sarimax, yaitu mengintegrasikan data time series tambahan sebagai variabel eksternal. Sehingga metode peramalan time series yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Sarimax. Nah, berdasarkan statistik BPS 5 tahun terakhir, jumlah penduduk di Jakarta itu semakin meningkat. 2020 sebanyak 10.562.88, 2021 sebanyak 10.605.437 penduduk. Dan hingga 2024 itu sebanyak 10.684.946. Nah, tingkat kepadatan penduduk ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta, yaitu kemacetannya gitu. Nah, Jakarta ini adalah kota yang mengalami kemacetan terpaling parah di Indonesia dengan total waktu yang dihabiskan adalah 63 jam per tahun dan 20% setiap harinya. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata warga ibu kota Jakarta menghabiskan waktu di jalan 20% setiap tahun terjebak dalam kemacetan. Hal ini terdapat dalam Luciani dan William tahun 2020. Nah, langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan ini adalah mengembangkan sistem transportasi publik. Salah satunya adalah LRT. LRT ini transportasi yang digunakan di banyak kawasan ibu kota. Selain memiliki jalur khusus yang memastikan tidak terpengaruh oleh kemacetan lalu lintas, LRT ini mampu memuat jumlah penumpang yang lebih banyak dibandingkan bus terintegrasi. Selanjutnya, penelitian sebelumnya oleh Latif et al. 2022 meramalkan curah hujan di Kota Makassar tahun 2021 diperoleh model terbaik Sarimax adalah Sarimax 202.100 dengan MAPE 17,75%. Selanjutnya ada penelitian dilakukan oleh Nur Hasanah di tahun 2024 meramalkan nilai ekspor migas pada bulan Januari 2024 diperoleh model adalah Sarimax 110.011. Ada juga penelitian lain oleh Amalia untuk peramalan data outflow uang kartal di Bank Indonesia DKI Jakarta pada periode 2009 sampai 2019. Model terbaik Sarimax adalah 201.001.12. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk menganalisis data time series dengan menggunakan model Sarimax. Di sini diterapkan pada jumlah penumpang transportasi LRT. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana model terbaik dalam peramalan jumlah penumpang LRT yang menggunakan metode Sarimax. Yang kedua, apa implikasi model terbaik metode Sarimax terhadap hasil peramalan jumlah penumpang LRT. Untuk selanjutnya, ada tujuan penelitian yaitu mengetahui model prediksi jumlah penumpang LRT yang terbaik dengan menggunakan Sarimax. Dan yang kedua, mengetahui implikasi model terbaik Sarimax terhadap hasil peramalan jumlah penumpang LRT. Untuk manfaat penelitiannya diharapkan secara akademis untuk menambah wawasan keilmuan pada metode Sarimax dan untuk akademisi lain yang ingin melakukan penelitian terkait bisa menggunakan penelitian ini sebagai referensi. Untuk pihak LRT diharapkan dapat mempertimbangkan penelitian ini sebagai alat evaluasi dasar dalam membuat keputusan dan perencanaan operasional. Misalnya penyesuaian jadwal keberangkatan, manajemen kapasitas gerbong, dan yang lainnya. Selain itu, diharapkan juga LRT dapat mengalami peningkatan mutu dalam hal kenyamanan dan kepuasan penumpang dalam menggunakan transportasi umum. Itu, itu, itu saja Delvi atau ada lagi yang mau disampaikan untuk Delvi? Terlempar.
kelempar ya, sepertinya ya Delvia. Ya, kayaknya kelempar ya, Bu. Oke. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Sama sudah mengerjakan seperti yang sudah dikerjakan Delvi juga? Mohon dikerjakan dengan baik ya, karena itu nanti untuk nilai UTS teman-teman. Kalau misalkan enggak, nanti saya kasih lagi tugas untuk UTS ya. Daripada itu nanti ya yang ini saja gitu. Maksudnya mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, gitu ya. Karena sekarang sudah pertemuan keberapa kita untuk seminar? Pertemuan ketujuh, Bu. Pertemuan ketujuh, makanya ini tinggal satu pertemuan lagi, makanya tugas yang saya berikan itu mohon untuk dikerjakan baik-baik ya, karena saya memerlukan nilai UTS juga, selain nanti nilai UAS-nya ya, gitu ya. Oke, silakan. Ini sambil nunggu Delvi, nanti mungkin Delvi bisa nyambung, silakan teman-teman yang lain bisa coba share screen-nya. Untuk Delvi nanti kita komentari setelah itu ya, silakan. Ibu maaf tadi jaringannya Oh iya, Delvi ya. down. Ya, Iya, itu ada lagi yang mau disampaikan, Delvi? udah Ibu itu aja sampai manfaat penelitian. Sisanya daftar pustaka. Oke, tadi LRT ya. LRT di seluruh Jakarta ya berarti ya. Iya di Jakarta Ibu, bukan Jabodebek. Bukan Jabodetabek ya, gitu. Iya, Datanya di seluruh Jakarta. Tadi secara penulisan tadi sudah dimasukkan ya apa referensi-referensinya dan itu sudah menggunakan Mendeley ya tadi ya. iya sudah Mendeley Ibu. Sudah menggunakan Mendeley. Nah, teman-teman, dengan kita tahu bahwa kita menulis citasi itu dengan menggunakan Zotero, dengan menggunakan Mendeley, itu tidak ada kekhawatiran bahwa apa yang kita tulis di dalam daftar pustaka itu tidak terujuk di dalam tulisan kita, ya. Itu kelebihannya. Makanya nanti teman-teman ketika mau nulis skripsi itu jangan manual ya, gunakan Mendeley, gunakan Zotero ya, gitu. Sehingga nanti tidak ada sampai terjadi apa yang di reverse ternyata di situ tidak muncul di daftar pustaka. Itu kelihatannya sederhana, kelihatannya simpel, tetapi itu bisa menjadi masalah besar ketika nanti ada yang menuduh bahwa eh, Anda cuma copy paste. Nah, kalau cuma copy paste, ternyata dia nggak ada alasan cuma copy paste saja. Di daftar pustakanya dia juga tidak menuliskan. Nah, itu ya. Nah, untuk menghindari yang seperti itu. Nah, karena memang referensi itu betul-betul adalah sesuatu yang kita rujuk, bukan wacana. Kalau cuma wacana, referensi, tetapi di situ sebetulnya tidak kita reverse di dalam tulisan, itu tidak usah kita masukkan di dalam referensi. Itu perlunya referensi ya. Nah, referensi ini ada dua macam ya. Kalau kategorinya gitu, ada referensi yang memang di sini referensi sebagai teori pendukung. Ya, kalau teori pendukung itu kan seperti kita menulis kalau skripsi itu ada di bab 2 gitu, teori-teori pendukung. Ada juga referensi yang terkait dengan state of the art. Nah, state of the art itu nantinya yang mengarah kepada urgensi penelitiannya, gitu ya. Nah, kebaruan penelitiannya, urgensi penelitiannya, itu kan juga memerlukan apa? Memerlukan eh, cerita-cerita atau secara kronologis gitu ya dari peneliti sebelumnya sehingga kita termotivasi untuk mengangkat penelitian kita itu perlu ada cerita juga. Oh eh, sebelumnya sudah ada yang meneliti ini namanya. Nah, selanjutnya di tahun ini ada penelitian tentang ini. Di tahun selanjutnya ada penelitian tentang ini. Kemudian di tahun yang sama ada yang meneliti tentang ini, hasilnya demikian. Nah, kemudian kebaruan dari penelitian saya ini akan menjelaskan tentang hal ini misalnya. Perbedaan saya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain itu, ini perbedaannya. Nah, itu. Jadi, sekali lagi teman-teman ini harus betul-betul diperhatikan. Referensi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kategorinya sebagai landasan teori, sebagai teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan. Seperti tadi yang Delphi. Delphi kan menggunakan Sarima ya, menggunakan Sarima. Tentu referensi-referensi yang terkait dengan Sarima, Arma, dan lain sebagainya itu dituliskan sama Delphi. Ya gitu, dibutuhkan di dalam menganalisa penelitiannya. Tetapi
referensi yang terkait dengan penelitian sebelumnya, ya, terkait dengan Sarima, tapi hasil penelitian sebelumnya itu pun harus disertakan oleh Delphi. Berarti di situ 50-50, gitu ya. Nanti jika tadi di Delphi ada yang kurang, berarti nanti silakan Delphi bisa tambahkan, ya, gitu. Selain yang sifatnya sebagai, sekali lagi ya, untuk eh, untuk daftar pustaka gitu ya, atau untuk referensi, sekali lagi ada dua kategori. Yang pertama sebagai alat atau tool yang mendukung kita membahas penelitian kita, gitu ya. Yang kedua adalah referensi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan sama orang lain. Itu harus dibedakan itu, dan paling tidak itu nanti bisa 50-50, ya. Seperti itu. Sekali lagi mohon untuk diperhatikan sekali hal itu, ya. Gitu. Nah, teman-teman ketika kita mau menuliskan artikel, memang kita harus men-statement kebaruannya itu apa, selalu diminta seperti itu. Karena nanti kan tujuan teman-teman nanti sampai dengan kuliah seminar matematika selesai, itu adalah bagaimana cara bisa mempublish di jurnal. Jurnal itu bisa nasional, bisa internasional. Kalau teman-teman nanti, saya mau menuliskan dalam bahasa Inggris, silakan nanti tuliskan dalam bahasa Inggris, boleh. Apalagi ya, sekarang jurnal-jurnal yang nasional pun sudah mulai berbahasa Inggris kalau dia kategori apa, klasifikasi Sintanya sudah tinggi. Sinta 2, Sinta 1 itu sudah berbahasa Inggris, ya. Jadi penulisan dalam bahasa Inggris tentu itu terbaik lagi gitu, lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, silakan lanjut ke mahasiswa berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Siapa lagi? Tadi Delvi sudah betul ya menuliskan seperti itu. Cuma di situ tadi mungkin bisa lebih ini lagi ya, porsi mana referensi yang sebagai apa namanya landasan teori, mana porsi referensi yang eh, sebagai apa, state of the art atau kebaruan penelitiannya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul Delphi itu tadi. Barangkali sebetulnya sudah ada orang-orang dari Indonesia yang sudah meneliti tentang datanya sama LRT gitu ya. Metodenya juga Sarima. Nah, itu ya. Nanti silakan itu bisa ditambahkan ya saya kira ya. Gitu. Teman-teman yang lain silakan. Langsung mungkin bisa share screen ya. Silakan.
Ayo silakan. Siapa lagi berikutnya? Ayo. Ibu, saya izin mau presentasi. Oke, silakan Mbak Norazani ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti dan teman-teman. Ini saya untuk presentasinya izin langsung ke yang bab satunya Bu, karena kebetulan untuk summary jurnalnya itu beda file. Langsung saat ini progresnya udah sampai bab satu dari eh, rencananya yang akan saya buat jurnalnya nanti. Ini topiknya pemodelan matematika, spesifiknya di optimasi profit produk. Ini produknya saya juga udah nentuin nama produknya, terus dengan pendekatan ini nonlinear programming. Kemudian untuk latar belakang, jadi dari jurnal yang udah saya baca, yang 5 dari jurnal nasional dan 5 jurnal internasional, kebanyakan itu untuk optimasi profit di pemodelan matematika itu masih berbasis produk fisik. Jadi rata-rata itu produknya mungkin kayak makanan atau mungkin jasa atau ada juga yang sifatnya kayak restoran dan segala macamnya. Nah, yang saya lihat itu belum banyak pemodelan matematika untuk optimasi profit produk berbasis digital. Jadi di sini saya em, celah yang mau saya ambil adalah gimana sih kalau kita mau memodelkan optimasi profit untuk produk digital di mana expense-nya itu atau pengeluarannya kan agak depending ke produknya masing-masing. Jadi lebih apa ya, consideration-nya beda dengan produk yang non-digital. Apalagi sekarang setelah COVID lebih banyak lagi produk digital. Jadi saya pengen tahu kira-kira gimana sih kalau kita mau optimasi profit di produk digital. Kemudian untuk rumusan masalahnya, em, ini yang pertama, bagaimana model pemrograman nonlinear ini dapat diterapkan untuk menentukan biaya operasional dan harga produk. Kemudian, bagaimana penerapan teknik optimasi dalam pemrograman tak linear atau nonlinear ini bisa digunakan untuk optimasi profit produk. Dan yang terakhir, sejauh mana pemodelan matematika dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk di era transisi ini. Juga saya ada bring up mengenai produk digital yang kasusnya sekarang lebih banyak kegiatan berbasis online. Kemudian untuk tujuan penelitiannya kurang lebih sama dengan rumusan masalah tadi. Dan itu Bu, mungkin saya lebih ke mau nanya Bu, kalau misalnya pemodelan matematika terus ambil approach-nya itu pendekatan non-linear programming, apakah penelitiannya sebenarnya udah umum? Karena saya belum nyari lebih banyak jurnal lagi selain yang 10 kemarin, Bu. Baik, itu saja ya Mbak ya. Berarti pemodelan. Nah ini AIESEC ini apa itu Mbak? Produk apa itu? Eh, Singkatannya? itu sebenarnya Panjangannya? itu nama organisasi gitu, Bu, tapi dia udah ada produk yang running gitu. Jadi ini saya mau analisis profit produknya. Oke. Penjelasan mengenai AIESEC sendiri ada ya di dalam apa? Di dalam tulisan. Ada, Bu. Tadi saya nggak Nah, mention. itu harus ini juga, tetapi harus apa? Itu kan seperti apa? Singkatan dari apa gitu ya. Jadi kalau ada singkatan ya ada kepanjangannya nggak sih itu? Atau memang istilah aja seperti itu? Setahu saya aslinya bahasa Perancis gitu, Bu, namanya. Jadi nggak saya tulis. Mm. Jadi tetap aja nanti ditulis ya. Kalau dalam hal ini kan kita harus original ya nggak apa-apa. Nanti dituliskan misalnya di situ dalam kurung gitu juga boleh ya. Itu ya Mbak ya. Atau mungkin kepanjangannya dulu baru dalam kurungnya gitu ya. Paling tidak di Baik. latar belakang kalau itu terlalu panjang dituliskan di apa di judul ya.
Itu untuk referensi di sini ada berapa referensi yang kemarin didapat? Baru 10, Ibu. Dari 10. 10 itu sudah terpakai semua di sini. Belum. Belum. Mungkin yang saya masukin ke sini baru sekitar 6. Oke. Jadi langsung aja nanti apa eh, coba kalau ke sepuluhnya itu memungkinkan nggak masuk. Tapi sekiranya ke sepuluhnya itu ternyata kok, loh ini kok tidak begitu related, tidak nyambung ketika ini dimasukkan di sini, berarti di situ memerlukan referensi yang lain. Artinya referensi ini bisa ditambahkan, bisa juga diganti tentunya, Mbak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang referensi itu teman-teman, referensi itu bukan ini juga ya, referensi itu tidak hanya satu, misalnya untuk satu topik hanya satu referensi. Bisa juga satu topik itu beberapa referensi untuk lebih menguatkan lagi. Misalnya, di situ nanti referensi satu 2 3 untuk hanya membahas untuk satu topik. Itu juga boleh. Jadi, eh, tapi memang betul-betul kita rujuk. Gitu ya. Jadi nanti silakan itu nanti ditambahkan untuk Mbak. Ini pemodelan matematika untuk optimasi outfit dengan pendekatan non-linear programming. Berarti non-linear programming nanti di sini modelnya mungkin pakai Lagrange ya. Lagrange atau pakai apa, Mbak? Yang saya lagi nyari-nyari juga, tapi yang saya tahu baru Lagrange, Bu. Atau saya mau minta rekomendasi Ibu juga untuk jenis modelnya. Hmm. Nanti silakan di situ berdasarkan karakteristik data sesuainya apa gitu ya. Non-linear programming ya tentu di sini sebetulnya metode yang biasa digunakan itu Lagrange. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu juga cocok digunakan metode-metode yang lain yang lebih baru gitu ya. Agar nanti bisa di statement gitu ya. Sebetulnya kebaruan dari penelitian ini apa? Apakah kebaruannya itu di metodenya atau barangkali di variabel-variabelnya itu nanti baru. Artinya di variabel-variabelnya itu apa yang menjadi kata kunci. Misalnya belum ada yang membahas produk AIESC, SEC misalnya. Kemudian di sini eh, ini AFL jadinya produk AFL gitu. Nah, barangkali itu belum ada yang pernah membahas. Itu kan juga menjadi satu kebaruan. Nanti untuk kebaruannya sendiri harus kita dukung dari referensi juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Caranya menulis itu seperti itu. Mungkin itu ya masukannya yang mana nanti bisa di... Aku aja belum. Oke, oke ya. Itu ya. Jadi untuk ke Nurhazani itu tadi sudah dimasukkan referensinya, nanti bisa ditambahkan lagi, perlu distatement lagi kebaruannya apa, ditambahkan referensi yang terkait dengan kebaruannya juga. Selain dari referensi yang digunakan untuk menyelesaikan itu yang terkait dengan metode. Seperti itu ya Mbak ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama ya. Nanti di Nurhazani tadi semoga juga sudah diterapkan ya Zotero atau Mendeley-nya ya, gitu ya. Oke. Jadi ketika kita apa mau menulis itu memang harus seperti itu teman-teman. Seminar matematika ini tujuannya adalah bagaimana kita menulis artikel gitu ya. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu yang akan dipublikasikan di mana? Di jurnal, jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, itu memerlukan referensi yang banyak gitu ya. Coba saya contohkan ya referensi, penulisan referensi. Hmm, mana ya? Oke, mungkin saya coba tunjukkan ya ketika mungkin saya menulis ini dalam hal ini masih proposal juga saya gitu ya. Coba misalnya saya share screen ya. Nah, bagaimana sih eh, menuliskan proposal gitu. Tapi ini, nah, dulu itu jelas.
judul itu ya bisa maksimal 20 kata gitu, tergantung aturannya, ketentuan sendiri. Biasanya ketentuan itu dari yang memiliki artikel itu gitu ya. Misalkan di sini judul saya seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian ada ringkasan. Biasanya kalau kita menuliskan apa proposal atau menuliskan apa itu ada summary, ada ringkasan. Nah, itu dibuat seringkas mungkin. Nah, misalkan seringkas mungkin isinya apa? Ada urgensi, tujuan, kalau sudah disebutkan seperti itu metodenya harus ada, luarannya itu nanti harus ada misalnya, ya sudah di situ harus kita tuliskan gitu ya. Urgensinya apa, kenapa mau meneliti itu teman-teman gitu, apa sih pentingnya, apa sih kebermanfaatan ketika kita menuliskan itu tuh harus betul-betul terstatement gitu loh, ada gitu ya. Kemudian tujuannya sendiri ada, misalnya metode yang digunakan itu jelas, misalkan seperti itu. Luarannya nanti itu apa, kalau itu nanti eh, berupa ada yang luarannya gitu. Kalau tidak ada luarannya ya sudah gitu. Nah, kemudian di situ nanti harus ada teman-teman kan harus menuliskan abstrak juga gitu. Ada kata kunci, kata-kata kuncinya apa gitu yang menjadi yang akan bisa dikembangkan di dalam paragraf penelitiannya nanti gitu ya. Nah, kalau menulis pendahuluan, nah pendahuluan itu teman-teman tidak usah berpanjang lebar juga tidak masalah sebenarnya ya gitu. Tetapi singkat padat jelas gitu ya. Apa yang tentang mau dibahas itu sudah harus jelas di sana. Ketika orang itu membaca latar belakang kita, orang itu langsung ngerti. Referensi, referensi itu tidak harus satu itu juga tidak. Kalau misalkan yang membahas tentang, misalkan ini saya, dari mulai korupsi merupakan ini, kemudian fenomena tidak hanya berdampak kerugian finansial negara dan lain sebagainya, gitu. Referensinya ternyata ada beberapa nih, 1, 2, 6, 17, 5. Ya sudah 5 referensi itu. Jangan membatau referensi saya itu hanya apa satu gitu, enggak. Bisa banyak referensi ya, gitu ya. Nah, banyak yang seharusnya muncul di latar belakang ya gitu. Dan ini saya menulis saja banyak referensi di latar belakang, ya kan? Ini banyak referensinya, di mana hampir ini setiap ini ada referensi-referensi, ya kan? Berbagai pendekatan. Nah ini enggak berpanjang lebar, tetapi di situ eh, singkat, tetapi memang sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Yang harus ada misalnya di pendahuluan, gitu ya. Rumusan itu ya yang jelas apa rumusannya gitu ya. Rumusan masalah yang akan diteliti. Nah, ini kan sama saja dengan penelitian teman-teman. Mirip-mirip begitu juga ya, gitu. Ya. Jadi di sini seperti ini, kemudian pendekatan pemecahan masalah gitu ya. Itu sebetulnya modelnya seperti apa. Jadi ini juga masuk lagi referensinya gitu ya. Selalu ada referensi. Kita tidak bisa lepas dari referensi ya gitu. Nah, kalau ini kebaruan, nah kebaruan ini bisa menggunakan banyak teknik, teman-teman. Nah, ini untuk citasi bisa dengan menggunakan Isotero, Mendeley, kemudian bibliometrik itu, ya silakan di situ bisa menggunakan analisis bibliometrik. Dan di sini bisa bercerita di apa penelitian-penelitian tentang korupsi misalnya, itu tuh sudah berapa peneliti sih yang meneliti itu, sudah seberapa banyak. Kalau ini misalkan di apa namanya di gambarnya itu besar itu ya titiknya gitu ya. Di sini titiknya besar berarti di sini sudah sebenarnya banyak yang meneliti tentang itu. Tetapi kalau misalkan tidak tersebut di sini, di luar-luar sini itu masih memungkinkan untuk kita teliti sebenarnya. Nah, itu kita kita bisa menggambarkan juga dengan analisis bibliometrik. Nah, bagaimana analisis bibliometrik? Banyak itu. Softwarenya bisa menggunakan apa saja itu. Bisa digunakan. Untuk itu bisa menggunakan R, kemudian apa bibliometrik sendiri juga ada gitu ya. Analisisnya banyak. Bisa digunakan juga ketika teman-teman mau eh, menulis skripsi pun juga menggunakan ini juga lebih baik loh sebenarnya gitu ya. Jadi menulis itu eh, ada kisahnya gitu. Jadinya sebenarnya secara global penelitian itu agar kita itu bisa menstatement apa sih kebaruan penelitian kita ini apa gitu. Memang harus baru kalau kita mau meneliti menulis artikel gitu ya. Gitu. Nah, ini tetap loh. Nah, penelitian tentang ini telah banyak dilakukan. Namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan ini. Nah, ini referensinya banyak.
Nggak cuma satu gitu teman-teman ya. Satu, dua, tidak seperti itu. Memang banyak referensi yang kita baca ya gitu. Nah, ini kemudian ternyata, nah di sini kita eh, bisa menstatement kebaruan penelitian kita itu apa. Nah, gitu. Nah, ternyata di situ kajian yang spesifik menggunakan model epidemiologi dan kontrol optimal untuk memodelkan ini ternyata di sini masih sangat terbatas di Indonesia. Nah, itu bisa peluang untuk kita teliti, misalkan begitu. Ya. Nah, kemudian di sini penelitian, misalkan ini adalah penelitian yang relevan, hanya penelitian yang ada di Indonesia, selain di penelitian yang di luar negeri. Nanti kalau yang di tadi kan di atasnya itu yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia sendiri itu bagaimana? Ada nggak yang sudah meneliti yang di skup Indonesia? Ini ternyata ada. Ya sudah di situ kita tuliskan kebaruannya itu apa, betul-betul digambarkan kebaruannya. Apa kebaruannya tidak boleh dituliskan di dalam bentuk tabel, di dalam bentuk bahkan ya boleh sekali. Silakan gitu ya. Di latar belakang boleh nggak menambahkan itu? Boleh. Harusnya memang di statement di latar belakang ya. Walaupun di latar belakang nanti stylenya maupun dalam bentuk paragraf, ya boleh silakan ya gitu. Jadi di sini betul-betul bisa menceritakan apa sih barunya dari penelitian ini gitu. Oh, ternyata kebaruannya itu ini. Itu ya. Jadi tetap preferensi masuk, kemudian peta jalan. Kalau kita mau meneliti itu harus ada peta jalannya. Misalkan tahun sekian sampai sekian itu roadmap ya. Kalau ini mungkin teman-teman tidak diharuskan ya. Itu. Nah, ini kalau saya buat, nah gitu. Nah, kemudian metode. Nah, ini metodenya pun harus jelas, teman-teman. Langkah-langkahnya nanti seperti apa. Juga tetap memasukkan referensi, gitu. Metode juga boleh kita gambarkan aja dalam bagan diagram alir, gitu ya. Kalau kita mau menulis itu. Diagram alirnya bagaimana yang detail. Nah, ini teman-teman juga nulis kan, nulis untuk SPS, untuk skripsi nantinya, gitu ya. Kalau diagram Maletnya memang betul-betul jelas gitu. Apa pertama menggunakan referensi, menganalisa referensi. Ketika teman-teman membuat timeline itu juga bisa seperti ini, tetapi ditambahkan kapan, kapan, kapan waktunya. Seperti itu loh ya, gitu. Jadi ini misalkan survei, kalau kita memerlukan survei, ya surveinya di mana, kapan mau survei di sini, ya gitu ya. Stepnya bagaimana? Wah, ada uji loh, validitas ya ada ujinya gitu loh. Jadi harus jelas yang namanya alur ya betul-betul alur yang memang kita akan kerjakan itu seperti kita gambarkan aja. Nah, kemudian masih kita dijelaskan lagi tahap pertama ya. Makanya referensi itu bisa banyak. 40, nah gitu 30, nah gitu bisa memungkinkan ya gitu. Kemudian tahap-tahapnya, apalagi kalau kita menggunakan software nantinya ya ceritakan dengan MATLAB, Python atau dan lain-lain juga boleh silahkan ya gitu. Di sini pun masih menyebut referensi loh gitu. Nah ini sebenarnya tahapnya itu nanti begini. Kemudian ini misalkan saya eh, ada ketua penelitinya, ada anggota-anggota. Anggota saya ini nanti tugasnya apa? Itu disebutkan. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan di project ya, di project pemodelan itu ada tugasnya, peran masing-masing untuk ketuanya, misalkan untuk jadi apa, anggota satu, anggota dua, anggota tiga. Nah, itu harus jelas perannya gitu ya. Perannya itu seperti apa, waktu kerjanya bagaimana, timeline itu seperti itu kalau mau apa betul-betul jelas gitu ya. Itu. Nah, kemudian hasil yang diterapkan itu apa dari hasil kerja. Kalau teman-teman di sini nanti hasilnya kan dalam artikel, satu artikel. Ya sudah satu artikel. Nah, misalkan begitu. Jadwal nanti dijadwalkan. Misalkan ini kan teman-teman itu malah lebih fleksibel karena ada 16 kali pertemuan. Ya sudah di sini apa dulu yang dikerjakan. Nah, kayak gitu ya. Itu. Kalau referensi ya silakan daftar pusakanya itu eh, apa saja di sana. Nah, kalau bisa kita baca gitu ya, nggak ketemu, nggak apa-apa lah. Ya, itu. Nah, saya minum dulu ya. Nah, itu terus
Di sini ada daftar pustaka kan? Nah, di daftar pustaka juga perlu silakan. Apakah terbatas daftar pustaka itu harus 10? Ya enggak. Paling enggak tuh 15, 20 gitu loh teman-teman ya. Gitu daftar pustaka itu. Ini nulis, ini juga daftar pustakanya berapa nih? Nah, ini juga 45. Silakan gitu ya, bisa dilakukan seperti itu. Di reverse tulisannya ya. Paling tidak kalau saya contohkan itu seperti itu ya. Gitu. Nah, ini kalau misalkan saya nulis proposal itu seperti ini. Dan teman-teman juga sama aja. Ini kan sampai dengan ini sebetulnya kayak proposal aja kan. Gitu. Nanti silakan di apa eh, di ini. Itu proposal. Kalau hasil akhirnya, ini saya contohkan lagi ya. Untuk hasil akhirnya nanti contohnya seperti ini. Sebentar, ini saya coba ya. Ini juga dengan mahasiswa loh ini. Nah, kita tuh selalu bekerja sama dengan mahasiswa. Nah, coba hasilnya bisa seperti ini. Yang mana ya? Hmm, hmm, ini kali ya. Hmm, bukan ini, sebentar ya. Saya tunjukkan yang rumor ya. Udah di ini aja di apa? Final report misalnya ya. Hmm. Oke, coba saya share ya. Ini hasilnya itu nanti seperti apa? Ini juga dengan mahasiswa. Nah, misalkan gini. Hmm, nah, misalkan di sini kita ada resultnya gitu ya dari hasil yang kita rencanakan itu gitu ya. Itu sebenarnya menjawab latar belakang dan rumusan masalah tadi itu. Nah, beberapa hasilnya misalnya di sini, nah ini juga dilakukan dengan mahasiswa ini gitu ya. Nah, ini contohnya ada beberapa yang ada di sini. Nah, ini satu model, misalnya ini model. Nah, model saya ya, model tentang ini, gitu ya. Nanti dituliskan artikel, ini sudah draft gitu ya teman-teman. Ini sudah dalam bentuk draft. Nah, seperti ini. Nanti modelnya jelas, hasilnya gitu ya. Ini kalau ini model ya, lebih ke pemodelan matematika ya. Itu seminar ya sama aja kan, seminar juga untuk publikasi juga gitu ya. Tetap apa yang mau di ini kan, tapi lebih luas tentunya materinya itu bisa di luar pemodelan matematika tentunya. Silakan materinya analisis, aljabar dan lain-lain boleh gitu ya. Tetapi intinya penulisan di dalam kita mau nulis ke jurnal itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada juga. Nah, ini beberapa penelitian.
Nah, ini masih belum lengkap karena ini belum selesai gitu ya. Jadi untuk daftar pustakanya masih harus banyak ditambahkan gitu ya. Terus apa lagi ya? Hasilnya jadi banyak hasilnya. Nah, ini tentang apa nih? Hmm. Nah, ini ada beberapa tapi memang implementation dana semuanya harus muncul di sini ya. Ada beberapa hasil. Kayaknya bukan di sini ya yang mau saya contohkan. Ini, misalkan yang ini sudah jadi hampir hampir sudah jadi tetap kalau ini sudah bisa disubmit itu kalau sudah seperti ini nanti. Dan ini tuh bisa loh di jurnal internasional juga gitu teman-teman. Tulisannya bisa dalam bahasa Inggris. Misalkan ini dynamical analysis of rumor propagation di sini ya. In multi-region social network. Nah, di sini. Ini sama mahasiswa loh, sama mahasiswa kakak tingkat Anda ya. Nah, di sini kita bisa bekerja sama juga dengan orang luar negeri kalau misalkan nulis jurnal, jurnalnya dalam bahasa Inggris, ya. Ini juga dulu juga seperti teman-teman itu, tetapi kemudian kita serius gitu, apa kita meneliti bareng gitu ya sama mahasiswa. Tulisannya seperti ini. Coba lihat. Introduction. Nah, ketika introduction, ya banyak sekali di sini referensinya. Ini 8, 20, 16, 7, 16, 22. Nah, itu referensi, ya referensinya. Nah, ini masih akan ditambahkan ini nanti. Nah, banyak kan referensi yang muncul ya. Itu pun masih akan ditambahkan gitu, ya. Kemudian modelnya jelas gitu dituliskan, menganalisanya itu betul-betul detail gitu ya. Nah, ini ya kan. Ini seperti ini teman-teman nanti. Nah, kemudian ini dengan eh, dengan analisis dengan analisis sentimen juga kan di sini combine. Jadi analisis sentimennya juga dibahas dengan naive bias ya. Itu. Ini dituliskan artikelnya dengan baik gitu, ya. Kalau teman-teman menyelesaikan proyek juga begitu, kan banyak orang, banyak kepala. Nah, ini eh, untuk data juga demikian, mana yang data itu dari referensi, referensinya mana juga dicantumkan gitu ya. Gitu. Hasilnya seperti apa kalau kita misalkan menggunakan Maple, MATLAB ya silakan di situ coba gunakan bereksplorasi. Bagaimana sih menggambarkan itu gitu ya agar nanti tampilannya itu lebih representatif gitu ya. Nah, ini referensinya baru dua-dua di sini. Nanti akan ditambahkan lagi. Ya, saya kira seperti itu yang teman-teman nanti juga seperti itu ya. Silakan nanti dibuatlah hasilnya seperti itu. Semoga saja bisa ya. Oke, dari sini. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya lanjut. Ada lagi nggak mahasiswa yang mau menampilkan hasil kerjanya? Ya kita memang kerja-kerja seperti itu saja, ya, gitu. Langsung learning by doing gitu ya. Kita itu memang harus learning by doing karena proyek semuanya ya. Ayo silakan. Seperti apa yang sudah dikerjakan? Tadi baru Delphi ya, baru Delphi. Yang lain bagaimana? Silakan. Izin share screen, Ibu. Silakan Vira. Untuk ini langsung ke bagian pendahuluannya, Bu. Soalnya resume jurnalnya itu beda file. Oke. Oh gitu ya, boleh boleh silakan aja. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengambil judul tuh terkait optimasi parameter hot winters menggunakan Accelerated Particle Swarm Optimization atau APSO untuk peramalan produksi beras di Indonesia. Jadi dari 10 jurnal yang saya dapat itu saya narik benang merahnya
kalau misalkan dari 10 jurnal itu belum ada yang menggunakan optimasi parameter itu pakai optimasi APSO, Bu. Jadi belum ada. Rata-rata itu hampir semuanya menggunakannya PSO gitu. Jadi saya sini ngambil judulnya menggunakan optimasinya itu APSO untuk peramalan produksi beras di Indonesia. Tuh, terus latar belakangnya itu nah, udah jelas kalau misalkan emang beras itu adalah kebutuhan pokok, jadi yang dimana saya ngambil objek itu adalah si beras. Terus untuk model peramalan deret waktu memang banyak, ada eksponensial, ada Sarima, ada Arima. Cuma di sini saya menggunakan hot winters karena memang sangat memengaruhi pola tren sama musiman. Sebelumnya mohon maaf Ibu, ini saya masih eh, rancang-rancang bikin latar belakangnya, jadi belum pakai Mendeley. Baru saya kumpulin di Mendeley Bu, tapi belum dimasukin gitu. 2024 tahun lalu itu ada judul yang namanya peramalan menggunakan model hot winters smoothing multiplikatif dengan optimasi parameternya menggunakan PSO gitu. Nah, kekurangan itu di jurnal tersebut yang menggunakan PSO itu dalam jurnal itu terjebak dalam optimum lokal. Jadi konvergensinya atau si nilai errornya itu terlalu awal dibuat. Jadi kan ada 3 parameter, ada alfa, beta, gamma kalau di sini. Terus karena memang si PSO itu cangkupan eh, ruang pencarian itu terlalu sedikit, terlalu apa ya namanya, berarti terlalu sempit gitu. Jadi kurang lebih luas, makanya itu dia lebih sering banget apa namanya optimum itu cuma di daerah itu aja, jadi kurang lebih luas gitu Bu. Nah di sini saya membuat beberapa maksudnya membuat optimasi yang beda. Jadi kurang lebih ketika saya menggunakan model hot winters dan metode APSO, saya pengennya optimasi ini tuh lebih efektif dan lebih akurat gitu Bu. Dan untuk menghasilkan peramalan produksi beras di Indonesia. Itu aja sih Bu intinya. Ya. Terus juga si APSO ini emang sebenarnya dia pengembangan dari PSO. Kan kalau kita lihat PSO ini itu dia tuh diciptain tahun 1995. Terus sekitar 12 tahun kemudian lahirlah metode baru, yaitu namanya Accelerated Particle Swarm Optimization. Jadi mereka tuh pengembangan dari APSO. Dan perbedaan itu adalah si APSO ini tuh bisa menciptakan konvergensi yang lebih sedikit gitu. Jadi lebih akurat gitu Ibu. Seperti itu. Udah Ibu. Ini suaranya agak putus-putus ya, Mbak ya? Halo? Masih terdengar tapi apa agak keputus-putus saja gitu. Oh, Ini silakan ya, Bu. dilanjutkan, Mbak. Oke. Nah, terus untuk rumusan masalah itu sendiri ada 3 ya, seperti yang kita ketahui dengan judulnya. Berarti gimana sih metode hot winter ini dalam memproduksi peramalan beras? Apakah nanti nilai MAP-nya itu yang diharapkan atau yang lebih kecil gitu? Kalau semakin lebih kecil kan berarti semakin akurat. Terus berikutnya yang kedua itu gimana si algoritma si APSO ini dalam mengoptimasi parameter pada model hot winters. Terus yang ketiga, seberapa besar sih peningkatan akurasi untuk peramalan beras itu setelah parameter hot winters itu dioptimasi oleh APSO gitu, Bu. Tapi di sini saya masih kesulitan untuk mencari jurnal dari APSO-nya itu sendiri, Bu, karena belum banyak orang yang membahas terkait itu. Rata-rata orang bahasnya PSO gitu, Ibu. Oke, berarti kan itu jadi bisa jadi kebaruan juga ya kalau belum banyak yang membahas tentang metode APSO, ya berarti nanti bisa juga itu diuraikan bahwa di sini memang metode APSO itu relatif
baru atau misalkan belum banyak yang menggunakan itu seperti itu. Silakan gitu ya. Selain itu mungkin datanya itu baru gitu. Mungkin belum banyak juga yang menganalisis tentang beras. Barangkali dari beras pun banyak variabel yang bisa dianalisis. Nah, maksudnya dalam kalau beras itu apa sih di sini itu optimasi menggunakan untuk peramalan produksi beras. Kalau produksi beras itu apakah mungkin jumlah produksi per kilogramnya ataupun terkait dengan harga dan lain sebagainya. Tentunya itu bisa dikaji ya di sini ya, gitu. Jadi Oh, baik, secara Bu. ini ya udah karena bisa menyebutkan barangkali ada metode baru atau apa, nah itu nanti bisa jadi apa? eh, oh ini relatif baru di dalam penelitiannya gitu. Nanti mau dikombin lagi dengan apa ya silahkan gitu, tidak masalah, boleh gitu ya. Silakan. Nanti diterapkan ya dari referensi yang di apa yang kemarin dikaji gitu ya. Silakan itu dikaitkan dengan apa yang ditulis gitu. Kalau misalkan ada kurang, oh ini kurang referensinya atau ternyata kemarin itu kok nggak related ya. Ketika dituliskan tuh malah nggak nyambung gitu. Ya sudah, kita memang harus mencari referensi yang nyambung dengan apa yang mau kita teliti. Makanya kata kunci ketika kita googling gitu ya. Ya ini aja kata kuncinya betul-betul seperti judul kita. Kita cari di situ di Google Cendekia, ya, gitu di Google Scholars. Nah, di situ akan muncul nanti penelitian-penelitian tentang ini, gitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Oke, siap, Bu. Baik. Oke. Mm-mm. Jadi seperti itu. Nanti silakan diterapkan juga Sutero Menli nanti agar eh, pengutipannya atau referensinya itu tidak sampai ada yang miss gitu ya. Seperti itu aja, ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Izin stop sama-sama. share. Ya, oke. Silakan mahasiswa berikutnya. Jika ada lagi boleh silakan ya. Aku izin share screen. Silakan Hana. Silakan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak, Bu? Ya, sudah terlihat. Di sini saya menggunakan topik rantai Markov. Yang pertama saya jelaskan tabel terlebih dahulu. Yang pertama saya menggunakan jurnal judulnya aplikasi analisis rantai Markov untuk memprediksi status pasien. Di sini untuk memodelkan perubahan status pasien menggunakan probabilitas transisi dan menentukan steady state. Yang kedua, perencanaan perawatan mesin menggunakan metode Markov chain untuk meminimumkan biaya perawatan. Yang ketiga itu aplikasi analisis rantai Markov untuk memprediksi status pasien rumah sakit umum daerah kabupaten baru ini kurang lebih sama kayak yang pertama tadi. Yang keempat ini pemeramalan cuaca menggunakan metode rantai Markov. Di sini untuk membangun model prediksi cuaca berdasarkan data cuaca harian dari BMKG. Lalu yang kelima, penerapan rantai Markov dalam pemilihan minat masuk siswa SMA ke universitas di Indonesia. Di sini untuk mengetahui probabilitas perpindahan minat siswa dari satu universitas ke universitas lain berdasarkan data historis. Lalu untuk jurnal internasionalnya, yang pertama, Markov Chain Model Application on Share Price Movement in Stock Market untuk menganalisis tren perubahan harga saham dan membuat prediksi jangka panjang. Yang kedua, application of Markov Chain Model in the Stock Market Trend Analysis of Nepal. Ini kurang lebih sama kayak tadi untuk memprediksi pasar saham. Yang ketiga, applying Markov Chain in Data Quality Management for GDPR. Ini untuk meningkatkan kepatuhan terhadap GDPR untuk mengurangi resiko pelanggaran data.
Yang keempat ada probabilistic payment performance models using hybrid Markov chain untuk memperkirakan kinerja pengkerasan jalan menggunakan pendekatan hybrid Markov chain. Yang terakhir ini Markov chain based approach to model the variance ini buat untuk mengevaluasi performa sistem manufaktur dengan mempertimbangkan probabilitas waktu kegagalan dan waktu perbaikan. Kemudian untuk uh, bab satunya saya menggunakan judul model prediksi perilaku pengguna aplikasi digital menggunakan metode Markov chain. Di sini untuk bab satu pendahuluannya, uh, perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi di berbagai bidang. Nah, di sini kurang lebih uh, Markov chain itu banyak uh, memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat diterapkan untuk memodelkan berbagai uh, dinamika sistem yang kompleks, termasuk perilaku pengguna dalam aplikasi digital. Nah, dengan memperlakukan pengguna sebagai entitas yang berpindah status seperti aktif, pasif, uninstall, dalam model ini memungkinkan pengembang untuk memahami tren pengguna serta melakukan prediksi yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis pengembangan aplikasi. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana model blockchain dapat digunakan untuk memetakan perilaku pengguna aplikasi digital. Yang kedua, bagaimana proses transisi status pengguna dapat diprediksi menggunakan metode Markov chain. Yang ketiga, sejauh mana akurasi prediksi perilaku pengguna dengan pendekatan Markov chain dalam konteks penggunaan aplikasi digital. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, membangun model prediksi perilaku pengguna aplikasi digital menggunakan metode Markov chain. Yang kedua, menganalisis pola transisi status pengguna dari waktu ke waktu berdasarkan data historis. Yang ketiga, mengetahui efektivitas model Markov chain dalam memprediksi perilaku pengguna dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan aplikasi. Terakhir, ada manfaat penelitiannya, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini ada daftar pustakanya. Mungkin segitu Bu yang bisa saya jelaskan. Oke. Di sini sudah ini ya, sudah menerapkan apa tadi Zotero atau Mendeley ya? Mendeley ya, Mbak ya? Sini ya. Saya pakai Zotero. Pakai Zotero. Oke, boleh Zotero, boleh Mendeley, silakan referensi bisa ditambahkan lagi gitu ya. Nah, tadi juga mungkin referensinya itu sama ya dengan masukan untuk siapa saja Delphi ya. Barangkali referensinya itu nanti bisa dikaitkan referensi yang sebagai landasan teori ya, itu terkait dengan metodenya, kemudian langkah-langkah gitu ya. Ada referensi yang terkait dengan penelitian sebelumnya ya Mbak ya. Itu nanti untuk menstatement kebaruan penelitian kita. Gitu ya Mbak ya. Baik, Ibu. Nah, bisa ditambahkan atau kalau misalkan yang ini kurang related ya nanti bisa dieliminasi, digantikan dengan yang lain itu masih bisa. Referensi itu banyak ya gitu. Yang bisa muncul di latar belakang itu harusnya banyak referensi ya gitu ya. Oke. Baik, Bu. Iya, oke. Saya kira itu ya masukannya ya nanti bisa dilanjutkan dalam hal ini ya untuk Baik, terima nah, kasih, Bu. ya, ya, oke, sama-sama. Ya, mahasiswa berikutnya ada lagi? Anda tidak? Silakan jika ada lagi ya. Oh, cukup, cukup. Nanti teman-teman melanjutkan gimana? Bisa, Ibu? Ada yang mau
menampilkan hasil kerjanya? Atau kalau tidak cukup hanya melanjutkan saja untuk hari ini? Gimana? Iya Ibu, mungkin cukup sampai situ aja karena juga waktunya Hmm. udah tinggal sedikit lagi. Oke, jadi cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman bisa melanjutkan gitu, referensinya ditambah lagi, penulisannya ya barangkali di latar belakang itu lebih dikaji lagi gitu ya. Jadi padat, singkat, jelas yang mau diteliti, tambahkan referensi yang banyak di sana gitu ya. Jelas apa tahapan-tahapan yang mau dilakukan di dalam apa di dalam penyelesaian penelitiannya, metodenya jelas, keterbaruannya jelas, gitu ya. Silakan itu nanti dibuat sebagus mungkin gitu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya. Eh, Semoga nanti ya, tolong nanti tugas yang terakhir, nanti saya infokan lagi aja ya ke PJ-nya ya nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.